Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidur merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk mengistirahatkan tubuh setelah beraktivitas seharian. Dalam Al-Quran, Surat An-Naba ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waja'alna naumakum subata." Artinya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Quran Surah An-Naba ayat 9. Setiap orang pun memiliki beragam kebiasaan yang berbeda-beda yang dilakukan sebelum tidur. Namun, ada amalan-amalan sebelum tidur yang lebih bermanfaat dan tentunya mendatangkan pahala jika dilakukan. Islam telah memaparkannya dalam banyak riwayat, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebelum tidur, kita disunahkan membaca doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita baca selain basmalah, doa perlindungan maupun istighfar. Selain itu, jangan pernah melupakan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebelum tidur. Membaca selawat kepada Rasulullah SAW sebelum tidur sangat dianjurkan, bahkan di setiap waktu, tidak hanya malam hari. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha agar membaca salawat kepada Rasulullah dan para nabi lainnya sebelum tidur. Dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan sebuah riwayat bahwa pada suatu malam menjelang tidur, Nabi SAW berwasiat kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata, "Wahai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum melakukan 4 hal: sebelum mengkhatamkan Al-Quran, sebelum membuat para nabi memberi syafaat kelak di hari kiamat, sebelum membuat seluruh kaum muslimin ridha, dan sebelum melakukan ibadah haji dan umrah." Setelah berkata demikian, Nabi SAW melanjutkan solat malamnya, dan Sayyidah Aisyah sendiri berada di tempat tidur seraya menunggu Nabi SAW selesai dari solatnya untuk menanyakan maksud dari wasiatnya itu. Akhirnya setelah Rasulullah SAW selesai solat, Aisyah langsung bertanya, "Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, engkau perintahkan aku melakukan 4 perkara yang saat ini tidak mampu aku melakukannya." Mendengar pertanyaan Aisyah ini, Nabi SAW kemudian tersenyum. Tak lama setelahnya, Nabi SAW menjelaskan, "Jika kamu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Jika kamu membaca salawat kepadaku dan kepada para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberi syafaat kepadamu di hari kiamat kelak. Jika kamu memohonkan ampunan untuk seluruh kaum muslimin, maka mereka semua akan ridha kepadamu. Dan jika kamu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kamu telah melakukan haji dan umrah." Dari kisah tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan amalan-amalan sebagai berikut. Pertama, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Dengan begitu, seakan-akan engkau mengkhatamkan seluruh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 3 kali. Kedua, bacalah solawat untukku dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberi syafaat di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ketiga, beristighfarlah memohonkan ampunan untuk para muslimin, maka mereka semua akan meridaimu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Allahumma ighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Keempat, perbanyaklah bertasbih, menyucikan Allah, bertahmid, mensyukuri Allah, bertahlil, mentauhidkan Allah, dan bertakbir, mengagungkan Allah. Maka seakan-akan kau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah wasiat Nabi SAW kepada Siti Aisyah. Tentu wasiat ini tidak hanya ditujukan kepada Aisyah saja, tapi kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melakukan 4 wasiat Nabi SAW ini setiap hendak menjelang tidur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.